Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang DC converter kendali histeresis. Dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya kompetisi 1 Dan saya Kevin Joni Andreas dengan NIM 19 F10019. Saya Timur Hilton Yuliko NIM 19 F3003. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah program yang digunakan untuk mengendalikan DC-DC buck converter. Konverter ini dikendalikan oleh mikrokontrol STM32 dan STM32 diprogram menggunakan Arduino IDE. Program yang dibuat ini adalah program histeresis. Secara keseluruhan programnya seperti ini. Di bagian awal kita menuliskan dahulu port di STM digunakan untuk apa saja. Di sini PC13 untuk LED, PA0 terhubung dengan potensio, PC14 untuk PWM, dan PA1 terhubung dengan sensor. Kemudian ini ada inisialisasi, referensi aktual error, kemudian ada float H sama dengan 0,02. H di sini adalah hysteresis band. Masuk ke void setup, LED sebagai outputan, potensio sebagai input analog, PWM sebagai output, dan sensor juga digunakan sebagai input analog. Kemudian masuk ke program timer. Di sini ada beberapa program timer. Pertama adalah timer 1 pause, yaitu digunakan untuk menghentikan fungsi timer, kemudian menjalankan fungsi timer selanjutnya. Jadi sebelum menjalankan fungsi timer yang selanjutnya, timer yang ada saat ini dihentikan dahulu, kemudian baru timer selanjutnya berjalan. Kedua ada timer set mode. Di sini digunakan untuk menyiapkan menaikkan satu hitungan setiap kali fungsi timer berjalan. Jadi setiap kali fungsi timer berjalan, maka hitungan akan dinaikkan 1. Yang ketiga ada timer 1 set compare. Set compare ini adalah interupsi satu hitungan setelah perhitungan tiap periode yang ditentukan. Jadi setelah perhitungan tiap periode ditentukan, maka akan ada interupsi satu hitungan yang masuk. Timer set count 0 di sini digunakan untuk mereset counter. Setelah sampai nilai tertentu, maka counter akan kembali ke nilai 0. Kemudian ada timer 1 set overflow 2000. Di sini sebagai setting periode. Selanjutnya ada timer 1 attach interrupt, yaitu kita memasukkan fungsi interrupt pada periode waktu. Jadi setiap periode waktu akan ada interupsi yang masuk. Terakhir ada timer 1 resume, yaitu untuk menjalankan timer sampai dihentikan menuju periode perintah selanjutnya. Jadi fungsi timer ini akan terus dijalankan sampai menuju ke periode ke perintah selanjutnya. Masuk ke program perulangan atau void loop. Di sini if error lebih besar sama dengan H, maka PWM menyala, PWM bernilai 1. Tapi jika error bernilai kurang dari sama dengan min H, PWM mati dan bernilai 0. H ini adalah hysteresis band yang sisi atas, dan min H ini adalah hysteresis band yang sisi bawahnya. Berlanjut ke program selanjutnya. Di sini referensi adalah analog read potensio, yaitu membaca nilai potensio atau membaca nilai yang kita inginkan. Nilai referensi ini juga bisa didapatkan melalui AFG. Kemudian ada aktual analog read sensor. Jadi nilai aktual adalah hasil pembacaan sensor. Selanjutnya, error adalah referensi kurangi aktual. Jadi nilai error adalah nilai pembacaan potensio dikurangi dengan nilai pembacaan sensor. Terakhir, di sini ada digital write, yaitu fungsi untuk mengatur keluaran LED. Sekian penjelasan program histeresis untuk DC-DC buck converter. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi DC-DC converter dengan kendali histeresis yang akan saya simulasikan pada power simulator. Di sini terdapat dua rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian secara digital dan rangkaian secara analog.
dan sini terdapat yaitu rangkaian DC converter ini. Dan ini untuk rangkaian kendali histeresis secara digital, ini kendali histeresis secara analog. Baik, saya akan lihat untuk secara digital. Saya dapat lihat program di sini. Ini terlihat ya, yaitu sebesar 0,0005, yaitu kita dapat membuat sinyal keluaran sesuai yang kita inginkan dengan mengatur histeresis band. Kemudian untuk error didapatkan dengan mengurangi nilai referensi dengan nilai aktual. Ya, langsung kita coba saja, kita simulasikan. Ya, pada arus aktual akan tracking dengan nilai sinyal referensi yang diberikan. Ya, pada step pertama yaitu 0 ya. Kemudian pada step berikutnya itu sekitar 5 volt. Ya, selanjutnya kita akan melihat yaitu keluaran dari buck converter ini. Jadi buck converter ini akan menurunkan tegangan. Ya, dapat dilihat yaitu tegangan berada pada 50 volt, yang mana inputnya adalah 100 volt. Jadi buck converter ini akan menghasilkan keluaran yang lebih rendah dari inputnya. Kemudian untuk rangkaian analog, ya, pertama kita simulasikan. Kita akan membandingkan arus aktual dengan nilai referensinya. Referensi, ya, dapat kita lihat ya, untuk arus aktualnya ini akan mengikuti dengan nilai referensi yang diberikan. Ya, dapat terlihat bahwa arus aktual ini tracking dengan referensi. Jadi dapat dikatakan bahwa kendali histeresis ini berhasil. Selanjutnya kita dapat melihat rangkaian sinyal keluaran outputnya. Ya, seperti ini sinyal tegangan outputnya, yang mana untuk input sama dengan rangkaian histeresis secara digital tadi, yaitu kita beri input 100 dan kemudian outputnya akan menjadi kurang dari 100 seperti ini. Ya, sekian penjelasan tentang simulasi DC converter dengan kendali histeresis. Untuk selanjutnya kita dapat melihat pada alat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware-nya. Di sini terdapat rangkaian hardware untuk STM32. Di sini terdapat potensio yang terhubung pada PA0 seperti yang di program ini. Seperti ini. Ini PA0. Nah, fungsi dari potensio ini adalah untuk mengatur PWM. Lalu di sini terdapat rangkaian buck chopper. Lalu di sini terdapat 2 saklar. Jika salah satunya itu harus on, maka yang satu harus off. Begitu sebaliknya. Lalu di sini terdapat kabel ini ya. Ini adalah G dan S. Seperti itu. Lalu selanjutnya langsung aja kita simulasi. Untuk hasil dari osiloskopnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dan seperti ini. Oke. Sekian dari kelompok kami, dari penjelasan DC converter kendali histeresis. Sekian dan terima kasih.